software testing. Ya, tentunya ini adalah satu serial webinar dari Growia yang berkomitmen untuk terus mengedepankan profesi-profesi IT yang saat ini lagi berkembang dan juga diminati oleh industri. Seperti itu ya. Terima kasih buat kamu semua yang sudah bergabung dengan kita kali ini. Dan tentunya nanti akan ada sesi yang sangat menarik pembahasan mengenai software testing dengan mentor Growia ya. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah host webinar Anda. Nama saya adalah Ewing. Saya adalah manajer Growia, perusahaan terkemuka dalam bidang bisnis dan pendidikan profesional ya. Dan terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah bersabar tadi nunggu. Saya juga cek ya, sudah mulai banyak dari beberapa kota yang hadir kali ini. Dan semoga kami bisa memberikan insight ataupun wawasan mengenai software testing ini, gitu ya. Dan apabila kamu masih ada kendala mengenai apa istilahnya video ataupun audionya, silakan untuk memastikan internet dan juga wifi yang stable. Kemudian masukkan kembali nama, kemudian nomor telepon dan juga alamat email supaya kamu bisa mengikuti webinar kita kali ini dengan lancar. Dan hari ini ya kamu akan belajar apa yang dilakukan oleh software tester dan bagaimana Anda bisa menguasai profesi ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir walaupun embel-embelnya adalah profesi IT, tapi untuk software tester ini tidak diwajibkan untuk bisa memahami coding ataupun pemrograman ya secara khusus ya, karena kita akan belajar software testernya adalah manual software tester. Dan kemudian apa sih yang akan kamu pelajari? Bahwa dari software testing ini ya, teman-teman juga bisa memungkinkan mendapatkan gaji sebesar 15 juta rupiah setiap bulannya, dan tentunya ini adalah bertahap ya teman-teman semua. Teman-teman harus bisa menguasai terlebih dahulu basic dan juga skill untuk software tester, dan kemudian juga terus belajar ya untuk meningkatkan skill ke level yang lebih tinggi lagi ya. Dan tentunya ini sangat menarik ya, terutama untuk profesi IT yang tidak memerlukan pemahaman coding ya. Dan hari ini kita juga akan mencoba mencari bug dalam sebuah website ya. Nanti kamu akan kita berikan link, silakan cek nanti di kolom komentar. Nanti di situ teman-teman acting ya atau berusaha untuk mencari bug dari sebuah website yang akan kita hadirkan. Ya, jadi nanti teman-teman tuh cek ya seperti apa saja, mungkin dari tampilannya, apakah dari fungsinya dan beberapa hal yang lainnya, dan tentunya ini menarik bagi kita untuk bisa mencari bug gitu ya. Oke. Dan ya, dapatkan sertifikat mengikuti webinar ya sampai akhir ya. Teman-teman harus harus mengikuti webinarnya sampai dengan akhir karena nanti akan kami berikan link untuk mendapatkan sertifikatnya pada saat akhir webinar ya. Dan saya harapkan teman-teman juga bisa fokus selama proses webinar ini berlangsung. Silakan untuk ajukan pertanyaan ya, kemudian juga bikin catatan supaya teman-teman juga bisa mencatat hal-hal yang penting selama proses webinar ini berlangsung ya. Oke. Dan ini advice ya, bagaimana cara mendapatkan value dari webinar kali ini. Kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama, kalau tidak fokus, ya hanya akan mendapatkan sedikit saja, mungkin sekitar 10% informasi. Atau teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih serius lagi dengan mempraktekkan hal-hal sebagai berikut. Ya, jadi gimana sih caranya kalau mengikuti webinar dari laptop? Pastikan hanya tab webinar yang terbuka ya. Kemudian juga simpan handphone dan aktifkan silent mode untuk notifikasinya. Jadi jangan sampai terganggu dengan notifikasi selama proses webinar. Dan juga pastikan buat catatan dan silahkan ajukan pertanyaan. Ini penting ya teman-teman semua ya. Oke, dan terima kasih ya sudah makin banyak yang bergabung dengan kita kali ini. Ya, silakan teman-teman fokus ya untuk bisa mengikuti webinar kali ini. Dan kita akan lanjutkan ya, kami membutuhkan reaksi Anda ya, karena kami dan nanti mentor juga tidak bisa melihat teman-teman semua, jadi interaksi kita hanyalah melalui kolom chat ataupun kolom komentar ya. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas dengan mentor, silakan untuk ketikkan di kolom chat ya. Dan juga nanti teman-teman silakan untuk memeriksa informasi yang akan diberikan oleh moderator kami, baik itu informasi ataupun link yang nanti akan teman-teman cek untuk bisa mengecek bug gitu ya. Oke, dan sedikit mengenai ini ulasan mengenai webinar ya dari Growia. Alhamdulillah saat ini sudah bisa memberikan apa istilahnya benefit buat teman-teman semua.
terutama yang ingin mengetahui profesi IT, ya bukan hanya mengenai software tester, tapi juga ada data analis dan juga UI UX dan beberapa profesi IT yang lainnya, gitu ya. Dan ketikkan beberapa kata tentang Anda, ya saya juga ingin dan mentor memastikan dan juga ingin kenal lebih jauh lagi nama, kemudian juga kota atau provinsi domisili saat ini di mana, kemudian profesi saat ini apa, ya apakah memang teman-teman ada profesional, apakah business owner, baru lulus, ataupun memang sedang mencari pekerjaan, ya. Dan juga apakah teman-teman saat ini memiliki laptop atau PC, ya, dan juga tujuan mengikuti webinar. Kenapa kita menanyakan tujuan mengikuti webinar? Ya kita harapkan kita bisa memberikan apa ya, ekspektasi yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Ya contohnya misalnya ingin switch karir, ingin tahu lebih banyak mengenai software testing itu seperti apa, gitu ya. Oke, kami berikan waktu untuk teman-teman, silakan untuk mulai mengetikkan, ya silakan dicek di kolom komentarnya, sudah ada template-nya, teman-teman silakan untuk isi, sembari kita menunggu untuk teman-teman lainnya yang akan bergabung dengan webinar kita kali ini, gitu ya. Dan sambil menunggu juga kenapa perlu memiliki laptop dan PC, yaitu tadi, laptop atau PC ini bukan hanya sebagai pada saat nanti bekerja, tapi juga pada saat nanti belajar software testing ini ya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi datanya. Ya, ini ada beberapa yang sudah masuk. Ya dari beberapa kota di Jawa, ya ingin mendapatkan penghasilan ya untuk salah satu reason-nya dan juga memiliki pengetahuan baru serta belajar eh, software tester ya. Ingin belajar dunia IT, butuh penghasilan tambahan, menambah ilmu. Mungkin ada yang lebih spesifik gitu ya, teman-teman, silakan di-spill aja untuk tujuan mengikuti webinarnya kali ini ya. Untuk menambah skill, oke. Ingin mengetahui lebih jauh tentang IT dan software tester, oke. Ingin mendapatkan ilmu dan mendapat penghasilan, ingin mencari ide, kemudian menambah skill dan wawasan, improve skill karena takut kalah sama AI. Nah, nanti mungkin akan jadi bahasan kita ya, teman-teman silakan tanyakan apakah AI akan menjadi killer dari software tester atau seperti apa gitu ya. Oke, silakan terus untuk mengisinya teman-teman semua yang saat ini sudah bergabung. Sembari kita akan lanjutkan ya materinya. Teman-teman saya minta untuk tetap mengisi datanya dan menginformasikan juga tujuannya. Sembari nanti kalau sudah ada pertanyaan silakan untuk ketikkan di kolom komentar atau di kolom chat-nya ya. Oke, nah ini saya kembali lagi, perangkat apa yang diperlukan untuk menjadi seorang software tester? Yang pertama adalah laptop dan juga jaringan internet. Ya itu tadi karena profesi IT ini yang memungkinkan teman-teman semua untuk bisa bekerja secara remote ya. Jadi bukan hanya di kantor, tapi teman-teman bisa bekerja dari manapun gitu ya, work from anywhere seperti itu ya. Jadi sangat penting memiliki laptop atau PC dan juga jaringan internet, bukan hanya untuk bekerja, tapi pada saat juga belajar seperti itu ya. Dan apabila ada pertanyaan di manakah Geruya ya, kantor perusahaan kami di Indonesia ada di Jakarta, ya di kawasan Mega Kuningan, tapi kami bisa mengajar seluruh siswa dari seluruh Indonesia secara online, ya. Dan Geruya adalah bagian dari grup internasional perusahaan pendidikan yang berasal dari Eropa. Ya, silakan untuk dicek di googling saja untuk lokasi Geruya berada. Dan tentang pembicara, ya kita akan bersama seorang mentor profesional yang sudah lama berkecimpung di dunia software tester. Beliau ada Mas Kang Risdian Ciptayadi, software test practitioner ya, praktisi pengujian perangkat lunak yang berpengalaman, memiliki pengalaman luas sebagai senior tester, senior quality assurance dan lead QA engineer di industri perbankan, financial services dan juga pendidikan ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung ya silakan untuk fokus dan kita akan lanjut segera ke materi utamanya, dan saya ingin pastikan kembali supaya teman-teman bisa mendapatkan value dari webinar kita kali ini, pastikan hanya tab webinar saja yang terbuka, kemudian juga silent notification, dan juga buat catatan kecil. Kemudian ada pertanyaan, silakan langsung ketikkan saja di kolom komentar. Ya, nanti kita akan bahas pertanyaan teman-teman semua pada saat sesi akhir di Q&A-nya, gitu ya. Oke, dan kita akan lanjut. Ya, kita panggilkan terlebih dulu ya dahulu untuk mentor kita. Halo Kang Risdian. Halo Kang Ewing, apa kabar? Eh, Alhamdulillah Kang. Nah ini seru Kang, ya sudah banyak ini yang sudah bergabung di kita lebih dari apa ya 100 mungkin ya saat ini ya, dan juga Hmm, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan value. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang rata-rata memang ingin
menambah wawasan, juga ingin mendapatkan skill, juga mencari side job, dan juga ada beberapa hal-hal yang lainnya yang ingin bekerja secara remote seperti itu, Kang. Ya, jadi semoga kita bisa memberikan pencerahan, ya, wawasan atau insight buat teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kita kali ini, gitu ya. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, untuk sesi pertama kami serahkan ke Kang Christian. Oke, silakan dilanjut, Kang. Ya, makasih untuk perkenalannya, Kang Ewing. Ya, halo semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di webinar pada kali ini, di mana kita akan membahas lebih dalam apa-apa aja sih yang perlu kita perhatikan kalau memang mau berkarir di dunia software testing ya. Nah, di sini nanti ada dua part, termasuk nanti juga ada bagian praktis juga nih, kita main-main dikit mencari bug nantinya. Dan semoga kalau memang teman-teman interest, nggak apa-apa, misalkan mau nanya sesuatu pun di kolom chat kita perbolehkan, karena nanti kita ada sesi Q&A di akhir dan kita akan bahas semua di sana. Oke, sekilas tentang background pekerjaan aku ya. Jadi aku sudah cukup lama nih berkecimpung di dunia software testing dan sekarang sedang bekerja sebagai senior manual QA engineer di Jitera, sebuah perusahaan startup dari negara Jepang. Dan sebelum ini aku juga ya pernah bekerja juga di perusahaan-perusahaan startup ataupun korporat seperti Beyondsoft, Kredibook, Bank Rakyat Indonesia, Traveloka, dan Mitrais. Dan seperti yang teman-teman lihat, aku pernah bekerja dengan background company-nya yang berbeda-beda ya. Jadi bisa dilihat ketika kita berkarya sebagai seorang senior tester ataupun tester pada umumnya gitu, background perusahaan tidak jadi masalah asalkan kita punya skill yang tepat dan juga bisa memberikan value pada perusahaan tersebut. Nah, singkat cerita dulu ya, pas waktu dulu aku sebelum jadi seorang software tester, ya namanya juga anak fresh graduate ya, baru lulus kuliah S1, terus masih bingung nih mau kerja apa ya, soalnya waktu itu di benakku ya, kalau mau bekerja di dunia IT, entah jadi programmer atau jadi kayak istilahnya tuh bisnis analis gitu ya. Tapi yang kulihat selama ini kayaknya nggak sesuai sama passion aku gitu. Jadinya aku pikir sambil menimbang-nimbang mau berkarir sebagai apa, nah aku jadi apply atau melamar menjadi seorang dosen di tempat aku kuliah dulu. Jadi di alma mater aku. Dan waktu itu aku cuma jalanin 5 bulan aja sambil nyambi juga tuh jadi guru les matematika buat murid SD. Dan lagi karena setelah 5 bulan ku jalanin, kok kayaknya ada yang kurang ya, atau nggak cocok sama passion aku. Terus, nah yang aku perhatiin, kalau yang ku rasain selama 5 bulan tuh, namanya juga dosen, belum dosen tetap lah gitu ya, dosen praktikum ini, eh, pendapatannya kan nggak menentu ya, dalam artian kita baru mendapatkan honor sesuai jumlah kehadiran kita di sesi praktikum itu kan. Kalau misalkan nggak ada praktikum ya otomatis kita nggak dapat penghasilan untuk bulan sebelumnya. Dan sama halnya juga sebagai guru les juga kan kalau kita nggak ada sesi tatap muka sama muridnya, jadi nggak dapat honor juga dari situ. Dan kupikir ini kayaknya kurang kurang bagus untuk masa depan aku gitu ya, karena nggak ada gaji bulanan yang tetap. Nah, di satu sisi lain ya, tadi kan aku udah sempat bilang kayaknya ada yang nggak cocok nih, atau nggak sesuai passion aku gitu istilahnya. Ya bener, dan pas waktu aku perhatiin kenapa ya kayak kurang greget gitu ya kerja jadi dosen. Mungkin yang waktu itu baru nyadar tuh aku lihat ritme pekerjaannya gitu-gitu aja gitu. Monoton, cenderung nggak ada challenge yang berarti gitu buat aku. Jadinya aku pikir aku kalau kayak gini terus nggak berkembang nih gitu. Nah, eh, ya namanya juga orang sedang bergumul gitu ya. Pasti ada yang nunjukin jalan lah kalau kita memang berdoa dengan baik gitu istilahnya ya. Nah, jadi waktu itu kebetulan juga tuh memasuki bulan kelima itu ya, di tempat aku kuliah kan suka ada informasi yang ditempel di mading atau majalah dinding. Jadi pas waktu tahun 2011 waktu itu ada info di mading tempat aku kuliah tuh yang nawarin tentang kayak seminar atau kalau sekarang kan webinar online gitu ya,
waktu itu masih zaman offline. Seminar datang ke kota aku di Bandung, dari satu company memperkenalkan tentang dunia kerja software testing. Dan aku pikir kayaknya menarik nih, karena waktu itu mereka juga menawarkan kalau memang berhasil direkrut, akan diterbangkan ke head office-nya mereka atau kantor pusatnya mereka yang ada di Bali. Jadi aku pikir, boleh juga nih, aku cobain dulu aja, datang dulu, siapa tahu memang cocok gitu ya. Nah, dari situ aku uh, kebetulan jadinya lolos gitu ya, dianggap wah qualified lah sebagai seorang software tester. Nah, dan waktu itu ya alhamdulillah diterima di perusahaan itu. Jadi untungnya ya di perusahaan ini dia nama juga perusahaan yang sudah berskala internasional gitu ya. Jadi memang mereka sudah punya standar gaji yang tetap. Jadi misalkan untuk kamu di grade ini, range gajinya segini, mereka open book gitu ya, memang nggak ada yang ditutup-tutupin dan transparan gitu mengenai soal gaji ini. Dan selain berkarir di perusahaan internasional itu, jadi kita juga kan ketemu klien pun yang harus mau nggak mau ya, kita asah soft skill kita dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan klien. Terus juga selain itu, sebelum aku join pun kan sudah ada senior-senior tester yang sudah ada di company itu ya. Jadinya aku bisa belajar banyak tuh, belajar sebagai seorang junior software tester waktu itu ya. Dan cobalah belajar dari mentor-mentor yang ada di perusahaan itu supaya aku menjadi lebih baik. Nah, belakangan ini juga ya mungkin karena efek pandemi juga ya, ada istilah yang kita sering dengar gitu, WFH, work from home. Cuman belakangan nggak cuman work from home aja gitu ya, ada istilahnya WFA, work from anywhere. Dimana kita yang penting kerja online, tapi mau kamu kerja di rumah atau kerja di kafe atau mungkin sambil jalan-jalan, company nggak ada masalah gitu kalau memang policy company membolehkan gitu. Asalkan kamu kerjanya selalu bisa deliver, achieve gitu istilahnya. Dan ini cocok buat aku karena aku juga ya sudah berkeluarga, jadi pengen meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga sambil secara paralel bisa mengerjakan pekerjaan aku dari manapun. Nah, kalau boleh dibilang kerjaan menjadi seorang software tester tuh agak unik gitu ya, karena kita memang dibutuhkan suatu kemampuan untuk jeli gitu atau attention to detail. Nah, ini penting karena kita istilahnya jadi seorang software tester tuh diwajibkan gitu ya. Ketika testing kan harus cari bug atau defect atau failure gitu ya istilahnya pada suatu aplikasi dan perlu kita laporkan gitu, kegagalan pada aplikasi itu. Nah, kalau kita nggak berhasil melaporkan bug atau defect tersebut dengan baik, kita biarin gitu istilahnya, bug itu bisa jadi efek domino efek gitu istilahnya. Dalam artian kalau domino itu kan satu didorong dia nabrak ke yang lain sampai nanti semuanya pada hancur gitu ya. Atau mungkin kalau lebih parahnya lagi gitu, snowball effect dari bola atau batu kecil yang turun di permukaan salju menurun ke bukit semakin besar nanti bola saljunya dan menghancurkan apapun yang ada di bawah permukaan itu gitu ya. Jadi kita berusaha melakukan tindakan preventif supaya nggak muncul bug yang mungkin lebih besar atau lebih parah nanti. Dan menariknya lagi karena kita mindsetnya sebagai seorang software tester ya, jadi kita kan melakukan testing atau menguji aplikasinya. Jadi kita nggak perlu coding kayak programmer dan kita nggak diwajibkan perlu kemampuan itu ya, seperti yang tadi kami ceritakan di awal. Terus udah itu demand-nya untuk sebagai seorang software tester belakangan juga meningkat karena ya seperti yang teman-teman lihat apa-apa sekarang kan online, apa-apa sekarang dilakukan pakai aplikasi software gitu. Artinya apa? Berarti kan permintaan untuk menggarap aplikasi atau software itu makin tinggi, butuh developer atau programmernya, tentu juga perlu software testernya juga di semakin meningkat ya dibanding tahun-tahun. Dan yang terakhir mungkin gue bisa bilang
awareness dari company di luar sana atau employer di luar sana sudah aware gitu ya kalau kita mau rilis suatu aplikasi ke pasaran atau mau deploy software ke production gitu ya nggak cuma langsung rilis gitu ya software kita perlu dicek atau tes dulu atau aplikasi apakah betul sudah fungsional apakah betul sudah tidak banyak bug yang mengganggu penggunanya gitu. Jadi mereka sudah aware kalau memang software testing ini salah satu fase yang penting dalam suatu pengembangan aplikasi istilahnya. Nah, ngomongin demand, nah memang kebutuhan untuk atau employment sebagai seorang software tester biasanya masih terbuka lebar gitu ya. Dan kalau aku boleh kasih cocoran gitu ya, ini aku tip salah satu screenshot dari Mulia Education gitu ya. Di sini dia bilang kalau dia baca dari report Navio, kebutuhan untuk software testing pasarnya di US ini sendiri ya dinilai sekitar 3,49 miliar USD di tahun 2025 dengan asumsi kenaikan tiap tahunnya 12% gitu ya. Jadi untuk pasar US-nya sendiri nilainya sudah cukup fantastis gitu ya untuk software testing itu sendiri ya. Apalagi di luar US-nya. Maksudnya jadi secara global tentu angkanya bisa lebih besar daripada ini gitu, istilahnya. Dan ini suatu peluang yang baik kalau bisa dibilang teman-teman nanti juga mau berkarir di dunia software testing, kebutuhannya masih banyak. Jadi memang masih dibutuhkan software tester atau QA engineer, quality assurance engineer di luar sana yang membutuhkan tenaga software testing ini. Nah, lagi ya, kalau ada yang ingin bertanya, jangan ragu untuk bertanya di kolom chat. Nanti kita bahas dan kupas satu persatu pertanyaan di sesi akhir. Kan nanti ada sesi Q&A di akhir webinar ini. Untuk selanjutnya aku kembalikan dulu ke Kang Ewing ya. Monggo, Kang Ewing. Oke, terima kasih Kang Rizdian untuk insight di part yang pertama. Tentunya tadi baru awal ya teman-teman, kenapa kita tampilkan dari awal perjalanannya, karena memang ada prosesnya gitu ya untuk setiap profesi ya, termasuk juga ada spill tadi apa yang dilakukan secara singkat menjadi seorang software tester seperti itu, dan juga opportunity-nya masih cukup besar ya karena dengan perkembangnya tadi software di seluruh dunia, tentunya diperlukan orang-orang yang ahli untuk bisa mengetesnya ya. Tadi ingat ya, snowball effect itu juga sangat berbahaya gitu ya. Apalagi dengan kayak sekarang ada dengan insiden-insiden dengan pusat data dan lainnya, tentunya juga hal-hal tersebut sangat relate dengan pekerjaan kita saat ini gitu ya. Dan ya, jika Anda ingin memulai karir kamu di software testing, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami yang akan kita mulai di minggu depan. Ya, jadi kita akan mulai buka kelas baru untuk yang software testing ini ya. Dan balik lagi tadi, tujuan dari kursus ini adalah untuk membantu teman-teman semua bisa mendapatkan penghasilan yang baik ya sesuai dengan skill-nya. Karena profesi ini sangat dihargai oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang relate dengan software development dan juga lain-lainnya seperti itu ya. Dan apa kelebihan dari kursus yang dilakukan oleh Growia? Instruktur dan mentor kami adalah praktisi software testing terbaik di perusahaan terkemuka di Indonesia. Salah satunya tadi adalah Kang Rizdian, orang kita tapi bekerja di perusahaan asing ya, di multinasional. Jadi bisa bekerja dari manapun ya saat ini. Dan juga tentunya banyak ilmu yang akan bisa di-share selama proses kursusnya berlangsung. Dan tentunya peran atau fungsi dari mentor ini akan membantu teman-teman semua dan juga memandu serta melakukan validasi dan memberikan feedback atau umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Dan juga apa kelebihan dari kursus ini? Ya, kami akan mengeluarkan juga apa namanya certification ya, sertifikat dalam bidang software testing ini, di mana teman-teman nanti ini akan istilahnya harus menyelesaikan tugas atau proyek akhir, di mana nanti akan ada pengujian yang dilakukan oleh mentor dan beberapa panelis yang lainnya ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menguasai skill-nya ya, kemudian juga nanti reward-nya adalah sertifikatnya seperti itu ya. Dan kami juga akan memberikan dukungan karir. Apa sih dukungan karir ini?
karena kami akan memberikan juga bimbingan oleh career coach ya, ada konsultan karir kami yang akan membantu teman-teman semua, misalnya simpelnya cara membuat CV yang baik seperti apa, kemudian juga mempersiapkan diri untuk wawancara kerja dan bagaimana melamar posisi sebagai software tester ini gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian proses yang dimana tadi sudah kursus, kemudian juga kita akan bantu seperti apa sih di ujungnya ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang belum punya pengalaman dalam dunia kerja, fresh graduate, ataupun teman-teman yang ingin switch karir ya, dan tentunya dengan pemahaman dan juga bantuan konsultasi dari career coach akan lebih mengarahkan teman-teman karirnya akan seperti apa lagi ke depannya gitu ya. Dan kami juga menawarkan jaminan pekerjaan, ini adalah semacam investasi di masa depan di mana dengan zero risiko, di mana kami menawarkan uang kembali ya, apabila dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan, belum mendapatkan pekerjaan. Ya, ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman semua, silahkan dicek di websitenya Growia, ataupun nanti bisa dikonsultasikan dengan konsultan ataupun student advisor dari pihak Growia ya. Oke, dan juga lakukan reservasi segera ya, karena kami hanya akan memberikan 10 tempat untuk memulai program ini dengan diskon sebesar 52% ya. Jadi hanya selama proses webinar ini berlangsung ya teman-teman semua, kita hanya berikan 10 tempat, kita berikan diskon 52%. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gimana caranya? Nah, itu nanti cek di kolom komentar ya teman-teman semua, akan ada dapatkan diskonnya. Ada klik tombol merahnya, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, teman-teman nanti harus mengisi nama ya, kemudian juga nomor telepon dan juga alamat emailnya ya. Dapatkan diskon 52% ya, supaya teman-teman juga hanya 10 orang saja ya, jadi buru-buru ya. Ya, kalau teman-teman ingin belajar di Growia dan tentunya ada opportunity yang besar untuk menjadi seorang profesional di bidang software tester ya. Oke ya, buruan hanya 10 tempat ya. Kita akan spill juga nanti berapa banyak yang sudah mengikuti yang ingin bergabung dengan kita di Growia. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang tadi ada terkendala dengan audio, silakan untuk refresh atau pastikan jaringan internet ataupun wifi-nya stable ya. Kemudian masukkan kembali nama, alamat email dan juga nomor teleponnya gitu ya. Oke, dan kita akan lanjut ke part yang kedua. Saya harapkan untuk fokus ya untuk yang part kedua ini. Karena di part yang kedua ini nanti teman-teman juga akan acting, belajar menjadi seorang software tester, mencari ada bug nggak di websitenya gitu ya. Nanti akan dibagikan juga di kolom komentar, silakan untuk dibuka dan nanti kita minta teman-teman untuk bisa memberikan jawabannya di kolom komentar dan kita akan bahas bersama-sama dengan Kang Rizdian gitu ya. Oke, dan kita panggilkan kembali untuk yang part kedua, kita akan lanjutkan oleh Kang Rizdian. Halo Kang, silakan. Ya, makasih Kang Ewing. Oke, Oke, lanjut ya Kang. iya kita lanjut. Oke teman-teman, tadi kita di part 1 mau kasih intronya dulu ya, sebenarnya software testing itu apa-apa aja gitu. Nah sekarang di part 2 ini kita mau coba lebih dalam lagi ya, menggali tentang uh, kerjaan software tester ini detailnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi yang biasanya aku hadapin gitu ya, untuk sehari-hari bekerja sebagai seorang software tester tuh, memang kita namanya juga bekerja dalam tim ya, dan di tim ini nggak cuman ada software tester kita doang, kita juga istilahnya ada developer-nya, programmer-nya gitu ya, dan ada juga project manager-nya, bahkan mungkin karena sekarang menggunakan metode pengembangan kayak Agile atau Scrum, ada Scrum Master-nya juga kadang. Nah, di situ, kita memang harus berkomunikasi dengan baik, dalam artian sehari-hari kita juga istilahnya kayak ada daily meeting atau pertemuan harian gitu ya sama tim kita. Di situ kita coba kasih update gitu ke tim kita. Biasanya ada 3 hal yang kita, beritahu kepada tim kita di daily meeting ini. Yang pertama, apa sih yang sudah kamu lakukan atau yang sudah kamu kerjakan kemarin gitu kan. Terus hari ini mau ngerjain apa, kasih tahu juga. Jadi ada target juga tuh buat hari itu. Terus yang ketiga, kamu ada isu atau blocker apa nih yang kira-kira, perlu bantuan dari tim lain. Jadi biar, tim lain juga tahu gitu ya, atau punya visibility gitu dengan, rintangan apa yang sedang kamu alami. Harapannya bisa ada yang ngebantu kamu nge-unblock, rintangan itu, jadinya bisa, kita lanjut pekerjaan kita dengan, lebih leluasa gitu ya. Terus selain
komunikasi. Tentu kita juga perlu istilahnya apa ya, kalau kita kan dokumentasinya ya, eee, itu dokumen-dokumen itu perlu ada yang kita maintain juga atau kita jaga juga, seperti dokumen test plan, dokumen test case, bug report atau laporan bug gitu ya istilahnya. Nah, ini semua artifak-artifak, testing yang memang perlu kita jaga, istilahnya jadi maksudnya kita kan, menuangkan pikiran kita di dokumen-dokumen ini dan ketika nanti user ataupun project manager baca pekerjaan kita, semuanya terdokumentasi dengan baik. Jangan sampai kita kerja gitu ngomongnya, tapi mana buktinya gitu kan. Jadi kan itu kalau nggak ada itu juga nanti agak berapi jugalah gitu istilahnya. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Nah selain itu, nah kita juga kan pasti melakukan testing gitu ya. Ini nomor 3, nomor 4 ada hubungannya sih. Ketika kita melakukan testing atau pengujian terhadap perangkat lunak, kadang nggak semua senario yang kita jalankan tuh berjalan mulus gitu ya. Jadi kadang ada juga yang, oh kayaknya ini ada yang janggal nih, atau enggak ini ada yang beda nih sama senario yang sudah kita siapkan. Aplikasi ini bisa kita anggap sebagai temuan kayak bug-nya itu dan kita perlu laporkan kepada teman-teman kita di pihak developer atau pengembang gitu ya, supaya mereka bisa perbaiki bug itu nanti. Dan kalau bug-nya itu nanti sudah diperbaiki, istilah kita verify bug fix-nya itu, atau kita verifikasi gitu ya, apakah betul sudah diperbaiki atau tidak. Terus yang terakhir ya, kita juga coba manage ekspektasi gitu ya, atau manage expectation. Supaya, apa yang kita kerjakan sudah sesuai dengan ekspektasi dari project manager kita atau product owner-nya. Jadi kita coba secara rutin ngasih, laporan gitu ya, entah daily report, lapor setiap hari setelah beres bekerja, atau mungkin weekly report gitu ya, di tiap hari, terakhir di, eee, 1 minggu itu misalkan tiap hari Jumat kita kasih update, "Seminggu ini aku udah ngerjain apa aja, terus ini ada isu-isu apa aja." Nah itu coba kasih rutin update ke mereka juga supaya mereka tahu, apa saja sih yang sudah kita kerjakan, gitu. Oke. Nah, ini satu hal yang penting juga nih, ada yang kita bilang bug itu tadi ya atau defect. Nah itu tuh, eee, mungkin kalau teman-teman suka main video game ya, aku kasih analogi seperti ini. Kalau kadang kalau kita main game suka ada tutorialnya ya, pas waktu di awal ngasih tahu, kalau kamu ngelakuin ini, nanti karakternya bakal seperti ini. Contohnya, kita, di tutorialnya dia kasih tahu nih, kalau kamu mau bikin karakternya bisa loncat, ada tombol spasi di layar laptop gitu ya, yang bisa kamu tekan, supaya nanti karakternya bisa loncat gitu istilahnya. Oke, kita coba ikutin tutorial dari, video game ini. Tapi pas kita tekan tombol spasinya, udah kita tekan berapa kali gitu, tapi kok kayaknya si karakternya diem aja gitu ya, nggak gerak apa-apa, loncat pun enggak gitu kan. Nah di sini bisa ada 2 kemungkinan, entah si tombol spasi di laptop atau PC-nya rusak, atau ada sesuatu yang salah sama aplikasi atau video game itu ya. Soalnya pas waktu tadi kita coba ketik-ketik, di Microsoft Word gitu ya, spasinya baik-baik aja kok. Berarti ini ada sesuatu yang salah pada aplikasinya. Ketika kita ingin bikin dia lompat pakai tombol spasi, dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bisa loncat dianya. Nah ini salah satu yang nggak cocokinnya ini sama ekspektasi yang kita, pikirkan di senarionya, berarti ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah bug. Nah, saya udah nemuin bug nih, katakanlah begitu ya. Jadi bug itu kalau kita secara definisikan, berarti dia adalah suatu isu atau masalah yang terjadi dalam sebuah perangkat lunak atau dalam sebuah software. Dan bug ini nantinya perlu kita perbaiki atau di-fix yang tadi aku bilang bug fix. Supaya nantinya si aplikasinya bisa fungsional lagi, bisa jalan lagi dengan sesuai ekspektasinya gitu. Oke. Nah, mungkin kalau tadi, contohnya agak linear gitu ya. Nah, yang pernah atau mungkin nanti ya, sering terjadi di kehidupan nyata itu seperti ini. Kita kan, mungkin diberi dokumen requirement atau mungkin ada test case yang sudah existing dari tester lain gitu ya. Di dokumennya bilang
kalau fitur A ini bilangnya user bisa login ke aplikasi dengan memasukkan username dan password yang valid. Oke, kita coba ya, apakah betul di aplikasi kita bisa menerapkan fitur A ini, user bisa login dengan username dan password yang valid. Kita coba di aplikasinya, kita testing di aplikasinya. Pas kita cobain, ternyata behavior atau situasi yang kita hadapi di aplikasi itu agak beda ya, nggak merefleksikan fitur A yang tadi username bisa login dengan username dan password. Tapi katakanlah behavior ini kita sebut dengan behavior B, di mana kita sudah coba masukkan nih username dan password yang valid. Tapi pas diklik tombol login, dia nggak berhasil login, malah cenderung diem di halaman login itu tadi. Nggak bisa login istilahnya kan. Berarti behavior B ini kita laporkan sebagai bug. Nah, bug B ini udah kita laporin, udah kita kasih tahu ke developernya supaya diperbaiki gitu. Developernya perbaikin, udah nih aku udah ngelakuin bug fix ya, nanti kamu bisa cek lagi bug yang B ini apakah sudah betul atau gimana gitu, nanti kamu cek lagi. Oke, dari tester kita cek lagi ya, kita verifikasi atau verify bug fix-nya itu. Nah, pas kita cek, ternyata behavior B-nya memang nggak kejadian, tapi muncul behavior baru lagi nih. Katakanlah behavior yang baru ini C. Jadi pas kita coba masukin username dan password yang valid, dia memang nggak stuck di halaman login, tapi malah munculnya server error gitu ya. Jadi ada behavior baru yang katakanlah C ini. Padahal kita pengennya ketika kita testing, pengen memvalidasi fitur A-nya ya. Tapi pas waktu dicoba, pertama kali fiturnya malah ada bug. Bug-nya B, pas diperbaiki, harusnya bug B-nya sudah betul ya, tapi ini malah munculin bug baru, bug C. Ini memang bukan mengada-ngada, tapi pada kenyataannya kadang seperti ini, namanya juga manusia ya, bisa melakukan kesalahan. Ya, tugasnya kita juga lah untuk menjaga gawang gitu, supaya jalan aplikasinya sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita definisikan di tes senario kita. Gitu. Nah, kalau tadi mungkin contoh bug-nya bug fungsional gitu ya. Jadi maksudnya terjadi pada fungsi di aplikasi. Nah, kalau yang di sini ada contoh bug lain, tapi bug-nya bug tampilan atau bug UI gitu ya, user interface. Kalau teman-teman lihat, di sini kan ada kayak aplikasinya nanyain mau pakai bahasa apa ya gitu. Nah, di sini dia kalau dilihat ada 2 region, region Kanada sama region United States. Oke, kita pilih yang region Kanada, dan nanti harapannya dari region Kanada ini ada opsi 3 bahasa yang bisa dipilih gitu ya, dari English, François, sama Zhongwen atau Mandarin. Pas dibuka, dicoba di drop down list gitu ya, English-nya bener ketulis seperti pakai alfabet gitu ya. Tapi masalahnya muncul pada tampilan atau bug UI-nya ini ketika si drop down-nya pengen ngasih lihat tulisan François-nya yang pakai C special character gitu ya. Nah, si drop down list-nya ini nggak bisa nampilin C yang special character ini. Jadinya dia nge-break gitu, munculin karakter-karakter lain pada drop down list-nya. Jadi munculnya FRAN dan CC bla 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 gitu. Sedangkan untuk yang Zhongwen atau Mandarin dia ya nulis seperti biasa Chinese gitu ya. Jadi itu nggak ada isu. Nah, ini salah satu contoh lain gitu ya. Kalau tampilannya bermasalah atau ada bug pada UI-nya gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin untuk mendeteksi bug-nya gitu ya. Tapi kan kita juga perlu yang aku bilang laporin gitu bug-nya kalau kita nemuin bug gitu. Nah, ini kita biasanya ya ada kayak bug tracking tools gitu istilahnya. Aplikasi di mana kita ngerekord semua bug-bug yang pernah kita temukan gitu. Dan biasanya kita juga bisa menggunakan salah satu aplikasinya itu namanya Jira. Jadi Jira ini sebenarnya project management tools, cuman di dalam project management tools Jira ini sudah ada gitu ya fitur atau workflow yang mengakomodir gitu untuk bug tracking tools-nya juga jadi sekalian gitu. Nah,
itu ada tombol create ya, kalau teman-teman lihat di bagian atas yang tombol merah itu. Pas waktu diklik dia bakal munculin kayak pop-up window seperti ini, create issue gitu ya. Dan setelah pop-up window ini muncul, teman-teman tinggal isi aja sih masing-masing field yang mandatory yang ditandain bintang. Apa issue type-nya apa, pakai issue type-nya bug gitu ya, karena kita mau ngelaporin bug. Terus ada summary, di sini summary itu artinya judul bug-nya apa gitu. Nah, biasanya sih kalau aku bikin judul bug ya yang bisa gampang dibaca orang ketika sekilas baca ya. Misalkan username tidak berhasil login pada aplikasi gitu. Itu juga kan pas dibaca pertama kali juga udah cukup jelas ya. Jadi user tahu ini bugnya tentang apa, atau developer tahu ini bugnya tentang apa. Boleh dibuat juga nih priority bug-nya seperti apa, apakah major atau minor gitu ya. Dan due date, kalau memang kita ada deadline yang bisa kita masukkan untuk bug fix-nya kapan gitu ya. Terus ada effects version, jadi ini kejadiannya di versi berapa. Nah, kita perlu kasih tahu ke developer. Mungkin yang kita pas waktu bikin, bugnya ini kejadian di versi 11 gitu ya. Jadi versi 11-nya kita cantumkan. Nanti fix versinya biarin kosong, biar nanti developer yang isi. Bisa jadi nanti kan setelah di fix, tiketnya nanti dia ngisi, ini bisa di verify di versi 15 katakanlah. Untuk assign ini, biasanya kita kalau bikin bug ya, atau assign bugnya ke developer yang bikin modulnya itu, atau yang garap modulnya itu ya, biar tepat sasaran. Jangan assign bugnya atau developer yang beda gitu. Nanti dia bingung, ini bukan gue yang ngerjain, tapi gue yang suruh perbaikin gitu kan. Terus ada environment. Di sini environment biasanya ya, kalau kita testing, nggak testing di environment production atau yang sudah rilis ke pasaran, tapi biasanya ada environment lain di bawah production gitu ya, environment staging namanya. Nah, staging itu memang environment di mana kita bisa testing dengan leluasa karena data yang digunakan bukan data real gitu ya, jadi data lokal yang ada di servernya aja. Dan tekan tombol create yang biru di bawah supaya nanti benar-benar kerekam gitu ya, informasi yang sudah kita tambahkan di Jira ini. Oke, nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Jadi kita coba pura-puranya lah gitu ya, jadi seorang software tester dengan main di suatu halaman web pada aplikasi ini, di URL growya.education/id/webinar/l/mqa-bugs. Di sini kalau teman-teman nemuin bug, langsung disebutin di kolom chat ya, biar nanti ceritanya teman-teman lapornya di situ gitu. Nanti aku sambil verifikasi juga nih apakah ini bug yang valid atau enggak gitu. Silahkan teman-teman. Sambil aku share screen juga ya, Kang Ewing boleh? Oke, silakan Kang. Ya, makasih. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman buka nanti bakal melihat halaman seperti ini nih. Nah, halamannya Growya punya nih. Cuman teman-teman coba amatin gitu ya, dari atas sampai ke bawah ada yang aneh nggak sih secara fungsional, atau ada yang aneh nggak secara tampilan UI-nya gitu ya. Teman-teman coba-cobain aja berinteraksi dengan aplikasi ini, website ini. Kalau memang sudah ada yang tahu jawabannya, boleh ditulis di kolom chat ya, supaya kita tahu bugnya udah ketemu apa enggak gitu. Oke, ini dari Mas Firman, itu ada gambar yang nggak muncul. Boleh disebutin spesifik nggak nih Mas Firman, gambar yang mana yang nggak muncul? Terus dari Mas Naufal, text box name, phone email tidak berfungsi. Oke, kita coba klik ya. Oh iya, ini kalau diklik, text box name, phone emailnya nggak ada perubahan ya. Padahal pikiranku, kalau aku klik mouseku di bagian name, harusnya dia bisa nerima input gitu ya, input apa yang mau kita ketikkan. Ini di sini nggak bisa, nggak ada interaksi. Ya ini betul. Terus kita coba baca lagi dari yang lain. Form box-nya tidak berfungsi ya, betul. Terus kotak centangnya juga, ya kotak centangnya ini juga kalau diklik nggak ada interaksi juga. Jadi ini ada yang salah gitu ya. Semuanya kok disabled di bagian ini.
Terus pembicara webinar tidak ada image-nya. Ya, betul. Di sini ada, harusnya ya, kalau yang betul ada fotoku sih di sini. Di sini jadinya fotonya broken image gitu ya jadinya. Di sini memang bisa kita laporkan nih sebagai salah satu bug yang valid karena tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Dan memang dia menampilkan image-nya nggak bisa di loading gitu istilahnya. Terus apalagi? Kita coba lihat lagi ya, apa ada lagi, ada yang kira-kira nemuin, oh ini nih yang menarik nih dari Mas Alif, font warna ada yang tidak cocok. Nah ini yang aku tunggu-tunggu juga nih salah satunya. Mungkin yang dimaksud font warnanya tuh yang di sini Kak ya. Apa? Kalau website ini digunakan oleh kita yang sehari-hari bermata normal ya mungkin masih bisa baca gitu ya teks yang ada pada di sini. Tapi bagaimana kalau misalkan kebetulan gitu ya, teman kita yang baca webinar ini atau website ini dia adalah seseorang difabel yang mungkin tidak bisa melihat warna dengan baik gitu ya, salah satunya warna yang mirip dengan warna background. Dia akan sangat kesulitan kalau dia mau membaca dan mungkin harus ngelakuin apa yang kulakukan seperti ini. Aku coba highlight tulisannya supaya bisa kebaca tulisan apa sih yang ada di sini gitu. Jadi secara usability test ini ada yang kurang tepat gitu ya penggunaan warnanya ya. Terus eh, kalau mungkin yang tadi ada yang nyebutin ya. Nah, ada yang page not found. Nah, itu betul. Jadi kalau di bagian bawah tuh sebenarnya ada bagian footer gitu ya istilahnya. Footer-footer ini biasanya ada link-link yang atau URL yang bisa kita coba klik dan kita baca. Tapi pas waktu diklik, dia malah munculin page not found. Jadi di sini ya ini harusnya nggak kayak gini ya ekspektasinya. Berarti kan ini ada yang salah atau kita nemuin bug juga nih di sini. Secara fungsional ini tidak berfungsi gitu ya. Nah, dan yang lain-lain ya, aku yakin memang itu juga udah bisa ngerti lah ya apa yang harus kita cari sebagai seorang software tester, nyari bugnya bagaimana gitu ya. Oke, aku rasa kita cukup praktisnya, kita balik lagi ke materi dan aku kembalikan lagi ke Kang Ewing ke layarnya. Silakan Kang Ewing. Hmm, hmm. Oke, dilanjut Kang. Ya, eh, jadi makasih ya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi buat nyari bugnya bareng-bareng kita. Dan ini kita mau menuju penghujung bagian 2 dan mungkin kalau teman-teman aku coba ngasih tahu juga ya. Ini ada istilah manual QA, ada automation QA gitu ya. Bedanya apa sih gitu. Nah, sebenarnya mereka berdua-duanya sama-sama bekerja sebagai quality assurance atau tester, tapi approach-nya yang beda gitu ya. Kalau manual QA, kita memang ngelakuin yang kayak kita tadi di practice itu. Kita ngecek secara manual gitu ya, apa-apa aja sih yang salah gitu ya. Jadi mirip kayak detektif gitu ya, yang cari petunjuk gitu. Satu persatu dia pelajari, terus dia cek semuanya, itu kayak kita analoginya cek programnya, aplikasinya, apa ada bug atau enggak gitu di aplikasinya. Jadi kayak orang baca buku juga gitu. Jadi semua kata kita cerna dengan baik dan kita amatin apakah ada kesalahan pada ketika membaca itu atau tidak. Terus kalau automation QA, nah ini approach-nya lebih ke kita kayak nyiapin sesuatu yang memang otomasi gitu ya, mirip kayak robot gitu jadinya. Kerjanya memang sangat cepat karena kita sebagai QA-nya memang bukan ngecek manual kayak tadi yang kita lakuin, tapi lebih ke nyiapin test script-nya atau nyiapin automation script-nya. Kalau automation script-nya berjalan dengan baik, berarti kita bisa bilang nggak nemuin bug gitu ya. Nah, kalau misalkan automation script-nya pas dijalanin ternyata gagal, berarti itu bisa kita definisikan kita nemuin bug gitu. Jadi cara nemuin bug-nya agak beda. Ada sesuatu yang sudah di pre-define gitu ya, didefinisikan terlebih dahulu sebelum si aplikasinya di running secara otomatis gitu. Oke.
Nah, jadi seperti yang tadi sudah kusebutkan ya, kita sebagai manual QA, jadi memang lebih attention to detail ditekankan sangat-sangat perlu gitu ya. Jadi kalau nggak jeli, ya itu bisa wassalam juga nanti bugnya kelewat gitu. Tapi kalau automation QA, biasanya karena kita sudah mendefinisikan automation script-nya, biasanya QA automation ini nyiapin script-nya pun berdasarkan tes senario atau test case yang sudah disiapkan oleh dari tim manual QA-nya. Jadi kita memang sebagai manual QA buka jalan juga sih buat teman-teman automation QA ketika mereka menyiapkan automation script-nya. Dan untuk di kursus di Growya ini, kita memang fokus pembelajarannya manual QA dulu ya. Karena kita berpikir kan teman-teman juga semua berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nggak semuanya dari jurusan IT gitu istilahnya. Dan harapannya juga usia teman-teman juga kan variatif gitu ya. Mulai dari yang fresh graduate sampai yang sudah berpengalaman. Jadi harapannya ketika mempelajari dasar-dasar manual QA-nya, nanti teman-teman bisa sudah dapat basic-nya dulu nih, biar nanti pas waktu apply pekerjaan sebagai tester pun sudah punya pegangannya lah gitu, atau sudah punya ilmunya dulu lah. Nah, mungkin ini kayak requirement-nya gitu ya, yang nanti bisa teman-teman pelajarin, mulai dari background pendidikan, ya kita nggak ada background pendidikan harus mewajibin dari dunia IT, tapi cukup ikutin kursus online yang Growya ini khusus untuk manual QA, supaya nanti teman-teman bisa dapat atau menyerap ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari mentor kami. Terus tools-toolsnya juga ya. Nanti kan kita juga sebagai salah satu tester yang bekerja dalam tim perlu pelajarin juga nanti atau minimal tahu lah tools-tools apa yang biasa digunakan oleh seorang software tester. Terus nanti juga teman-teman bakal diajarkan supaya bisa melakukan testing gitu ya. Dalam artian di sini bakal handle project portofolio yang nantinya bakal dinilai untuk proses sertifikasinya juga. Dan yang terakhir mungkin juga bakal dikasih tips and tricksnya ya buat nyari lowongan pekerjaan melalui job portal seperti LinkedIn, Indeed, Glassdoor, dan lain-lain. Sama kita juga mau spill juga nih, sebenarnya untuk sebagai seorang software tester, berapa sih penghasilan per bulannya gitu ya. Nah kita coba ngintip ke Glassdoor, di Glassdoor ini berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, rata-rata penghasilan seorang QA engineer yang bekerja di Jakarta ini range-nya lumayan lumayan generous gitu ya, mulai dari start dari 13 hingga 25 juta per bulannya. Dalam artian di sini angkanya sudah cukup layak ya kalau kita mau bekerja sebagai seorang QA gitu. Dan ini kalau teman-teman mau ikutin atau buka link Glassdoor-nya kita juga ada kasih juga nih di presentasi ini, kalau nanti mau cek boleh untuk cek valid apa enggaknya ya. Dan ini salah satu contoh lowongan yang kita temukan di Jobstreet, di Glassdoor gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa ngecek ke job portal seperti ini, apakah ada nggak lowongan sebagai QA tester gitu ya contohnya ya. Dan di sini kadang ada employer yang memang sudah kasih tahu gitu range gajinya, ada juga yang enggak. Tapi bisa dibilang kalau dibandingin sama yang sumber yang kita cek di Glassdoor tadi ini cukup valid ya. Contohnya kayak yang di bagian kanan ini ya, ada tester QA manual untuk employernya dari Noteflare. Dia range-nya juga dari angka 6 hingga 8 juta rupiah per bulan, tapi ini mungkin untuk job desk-nya yang masih junior, dan ada juga yang QA tester junior sampai senior, di sini dia udah ada budgetnya 25 juta rupiah per bulan. Dan di sini mungkin yang bisa dicek juga nih, kalau dia minta junior experience-nya berapa tahun, middle berapa tahun, senior berapa tahun gitu ya. Junior 3 tahun, middle 5, senior 7. Job desk-nya juga dia, ini juga nggak masalah ya kata dia, bachelor degree in any field, jadi jurusan S1 tapi dari jurusan apapun dia nggak masalahin, terus ngerti bisnis proses perbankan dan lain-lain. Di sini ya jadi
nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri sih untuk ini. Oh ya, di bagian ini dari aku kayaknya cukup, dan kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa ya, tanya aja di kolom chat, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kita jangan malu-malu, mumpung kita lagi webinar, lagi live session seperti ini kan adalah kesempatan gitu ya untuk nanya dari teman-teman ini mau ada pertanyaan apa atau yang ganjil apa, silakan. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Kang Ewing, silakan Kang Ewing. Oke, terima kasih Kang Risdian untuk sesi yang kedua, dan tentunya tadi juga menarik ya, ada sesi praktisnya ya, ada hands on-nya teman-teman semua, dan mostly bisa mencari bug yang terjadi di salah satu website gitu ya. Ada gambarnya, ada error 404, ada broken image dan beberapa yang lainnya, bahkan sampai ke warna sekalipun teman-teman juga detail. Dan itu menunjukkan teman-teman juga attention to detail seperti yang tadi dibicarakan oleh Kang Risdian seperti itu ya. Dan silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan ya, silakan ketik di kolom komentar, harap bersabar karena kita akan menjawabnya pada sesi akhir di sesi Q&A. Izinkan untuk lanjut terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 cara untuk Anda di akhir webinar kali ini, jika Anda ingin belajar mandiri, membuang banyak waktu Anda dan sedikit mendapatkan info berguna. Jadi bukan nggak boleh ya belajar mandiri, tapi itu tadi pentingnya kenapa harus ada mentor, bisa membimbing, bisa memberikan feedback, evaluasi, dan tentunya validasi apabila teman-teman melakukan suatu project ya. Dan juga selanjutnya atau teman-teman juga bisa mengikuti kursus bersama saya di Growia dan menjadi software tester dalam waktu 5 bulan. Salah satunya nanti dengan Kang Risdian sebagai mentornya, dan ada juga beberapa mentor yang lain tentunya juga profesional di bidangnya, bukan hanya bekerja di perusahaan di Indonesia tapi juga multinasional ya, dan juga bahkan ada perusahaan yang dari luar juga gitu ya. Dan apakah Anda ingin menjadi software tester dan bisa bekerja dari mana saja? Apabila jawabannya yes, ya ini tentunya akan menjadi motivasi teman-teman semua untuk bisa belajar ya. Karena ini tadi sudah di-spill juga, ini memungkinkan untuk bisa bekerja dari manapun. Tapi balik lagi ya, tadi kebijakan dari perusahaannya, apakah memang harus work from home bisa, ataupun hybrid, ataupun memang harus full di kantor ya. Balik lagi, tapi ada profesi-profesi yang memang software tester ini memungkinkan ya saat ini untuk bisa bekerja dari manapun gitu ya. Dan apakah Anda ingin mendapatkan akan penghasilan? Ya tentunya tadi sudah di-spill juga berdasarkan data ya dari job portal bahwa ini adalah pekerjaan yang secara salary memungkinkan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Balik lagi ya, tadi ada prosesnya, ada junior, ada middle, dan juga senior seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, teman-teman fokus ke situ boleh, tapi juga harus fokus untuk bisa meningkatkan skill terlebih dahulu untuk menjadi seorang software tester ya. Saya lihat juga tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus, ada kenapa ada MQA, ada automation, nanti kita akan jawab ya untuk pertanyaan tersebut. Dan apakah Anda ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional? Itu tadi teman-teman, software tester ini memungkinkan teman-teman bisa bekerja di perusahaan asing ya atau multinasional, di mana termasuk Kang Risdian, dan ada juga mentor yang lainnya yang bekerja di perusahaan asing di Australia, tapi posisinya berada di Indonesia, bahkan bekerjanya full dari rumah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah istilahnya profesi yang memungkinkan teman-teman juga bisa bergabung dengan perusahaan internasional. Selain memang harus meningkatkan skill tadi dalam bidang software tester, yang penting juga teman-teman juga harus mengimbanginya dengan kemampuan berbahasa asing juga seperti itu ya. Oke. Dan jika Anda memiliki minimal 2 yes dari 3 pilihan yang tadi ya, Anda harus segera bergabung, dan ya harus yakinkan bahwa diri Anda ini adalah saatnya yang tepat untuk teman-teman semua bisa mewujudkan impian menjadi seorang software tester seperti itu ya. Dan apa yang kami tawarkan ya, aplikasi pembelajaran LMS atau Learning Management System yang terstruktur dengan baik dan akan memudahkan teman-teman semua dalam proses belajar secara online, baik teori ataupun praktikumnya gitu ya, untuk bisa menguasai software tester. Jadi nanti akan ada di silabus tersebut, ada poin-poinnya, kemudian juga ada video dari mentor, dan juga ada penjelasan untuk yang sifatnya praktikum gitu ya. Apakah ini saja cukup? Tentu tidak ya, karena kami akan juga memberikan live session dengan para mentor, di mana live session ini adalah hal yang paling ditunggu karena bisa berinteraksi langsung ya dengan mentor, dan juga bisa mendapatkan tambahan ilmu selama kursusnya berlangsung gitu ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau ada kendala, kemudian juga ada curiosity,
mengenai hal-hal yang memang relate dengan software tester, tentunya bisa ditanyakan langsung dengan mentor selama sesinya berlangsung. Kapan sih live session dilakukan gitu ya? Nah, ini ada salah satu fungsi namanya study coordinator ya, ataupun koordinator training yang akan meng-arrange live session ini. Dia akan diumumkan biasanya 1 minggu sebelumnya atau maksimum 3 hari ya, supaya teman-teman juga bisa prepare. Waktunya kapan? Ya, waktunya itu adalah di weekdays, karena banyak yang memang saat ini profesional, jadi kita mulainya dari jam 7 malam ya. Ya bisa sampai mungkin 2 jam ya, untuk sesi live session dengan, mentor ini. Apabila tidak ada, misalnya ada kendala dan beberapa hal yang lainnya tidak mungkin di, weekdays, kita juga akan, bisa lakukan di weekend, tapi tidak menjadi prioritas ya untuk yang di weekend, kecuali memang ada kesepakatan dengan mentor, dengan study koordinator, dan juga dengan siswa dalam, batch-nya gitu ya. Selain itu, kami juga akan memberikan tadi ada, kayak Discord, Telegram, di mana teman-teman juga bisa berdiskusi dengan study koordinator ini, dan juga dengan, mentor, secara langsung gitu ya. Jadi tidak, perlu, khawatir untuk masalah komunikasinya seperti apa, selama proses, kursus online ini gitu ya. Oke, dan ini ada review dari beberapa siswa, beberapa sudah lulus ya dari, Growia untuk yang software tester ini, dan mereka, mostly memberikan, respon yang, positif ya selama proses pembelajarannya berlangsung gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mengecek, silakan cek di YouTube kami, ya ada beberapa, video testimonial dari, siswa-siswa Growia ya untuk yang di bidang software tester gitu. Dan jika Anda ingin memulai karir, Anda di bidang software testing, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kita yang akan kita mulai di minggu depan ya teman-teman. Jadi, teman-teman nanti akan dihubungi oleh, tim konsultan, kami di Student or Advisor-nya, dan kita akan jadwalkan untuk teman-teman bisa bergabung di kelas baru nanti di minggu depan gitu ya. Dan ya balik lagi tadi teman-teman, sesuai dengan penawaran spesial terbatas, ini hanya 10 orang, ya kita akan berikan diskon ya, beasiswa 52% untuk yang, mengikuti, kursus ya selama, webinar ini berlangsung gitu ya. Silakan ketik tombol merahnya, dapatkan diskonnya teman-teman, sangat gampang ya, nanti akan muncul, ada isi nama, alamat email, dan juga nomor telepon ya. Kalau langsung muncul silakan langsung di-submit aja gitu ya. Oke, dan itu tadi ya, tujuan dari kursus ini supaya teman-teman juga tadi yang ada yang ingin switch karir ataupun ada baru mulai pekerjaan gitu ya, atau fresh graduate, supaya teman-teman bisa mendapatkan salary yang, menggiurkan gitu ya. Oke, dan nah, satu lagi yang akan kita spill adalah kursus silabus software testing. Mungkin tadi ada bertanya ya beberapa hal mengenai, detailnya, di mana yang pertama adalah pengenalan tentang pengujian perangkat lunak ataupun, software testing ini seperti apa gitu ya. Kita belajar dari mulai basic, yaitu tadi kenapa kita ini, sangat, mudah untuk, teman-teman yang, pemula karena tidak perlu, coding. Dan kita pastikan bahwa teman-teman juga belajar dan mulai pemahaman yang baik mengenai pengujian perangkat lunak ini. Kemudian yang kedua ada dasar-dasar pengujian, ya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan dokumentasi pengujian, ini sangat penting. Ini lebih ke teknis ya teman-teman, ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang, ada bahasa-bahasa asing yang memang, itu adalah common ya, ataupun yang biasa digunakan oleh, software tester selama proses pengujian. Dan itu juga, menjadi, baku ya untuk bahasa-bahasa tersebut dalam, dunia software testing gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pengujian dan, manajemen cacat atau bug tadi ya, ataupun defect ya. Kemudian ada dasar-dasar pengujian aplikasi web, dan juga itu, selanjutnya ada pengujian aplikasi seluler gitu. Kemudian ada etika dan integritas dalam pengujian perangkat lunak, ini sangat penting ya. Kenapa, software tester juga kita ajarkan etika dan juga integritas, yaitu tadi, bahwa ini sangat penting teman-teman, jangan anggap tadi misalnya contohnya ada snowball effect di mana, di lereng kemudian, salju gitu ya, melemparkan batu kecil ternyata jadi besar gitu ke bawahnya, dan itu penting teman-teman ya, jangan sampai nanti ada, kegagalan ataupun kerusakan pada saat aplikasi ini, sudah di-launching ke pasaran, seperti itu ya. Kemudian ada keterampilan pengujian lanjutan dan juga project, practice. Nah, ini nanti teman-teman akan diminta untuk, mengerjakan suatu project yang di mana project ini akan menjadi portfolio teman-teman. Kemudian juga nanti teman-teman harus bisa mempresentasikan ya, selain mendokumentasikan juga mempresentasikannya di depan para mentor ya, karena nanti akan dites, apakah, sudah
sesuai ya hasilnya pengujiannya, dan juga yang paling penting adalah kenapa dilakukan proses pengujian, itu untuk melakukan proses validasi ya, untuk proses sertifikasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah strategi pencarian pekerjaan juga lulus dalam wawancara. Ini ada karir, center di mana teman-teman tadi saya sudah spill bahwa akan ada, mereview CV, kemudian juga, proses wawancara dan beberapa hal yang lainnya yang terkait dengan proses karir ya. Oke, bisa difahami ya teman-teman semua ya? Oke, dan apa yang akan Anda dapatkan pada saat akhir kursus, itu nanti akan ada sertifikat yang akan kami keluarkan, tapi yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menguasai ya software tester ini secara skill-nya gitu ya. Dan, yang paling penting adalah tadi terus belajar ya, dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok, requirement-nya ya, dengan, yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu, ya. Dan juga pada akhir kursus ingat bahwa karena ini adalah misalnya adalah profesi yang pertama, jadi teman-teman juga harus menyiapkan portofolionya yang bisa ditunjukkan kepada calon pemberi kerja. Ini juga penting teman-teman harus siapkan, dan tadi ya project-project yang, pada saat proses sertifikasi ini bisa dibuat oleh teman-teman menjadi, salah satu, showcase-nya teman-teman lah kepada, pemberi pekerjaan atau perusahaan yang mencari gitu ya. Oke, dan juga ini tadi bimbingan dan juga, dukungan karir dari karir coach kami ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan, pekerjaan, seperti itu ya. Dan yang pastinya tujuan akhirnya adalah teman-teman juga bisa mendapatkan salary yang cukup besar. Balik lagi tadi ada levelingnya ya teman-teman, dan ini juga berproses dan juga tergantung dari size perusahaannya, gitu ya. Apakah perusahaan lokal, perusahaan multinasional, ataupun perusahaan asing, dan tentunya bukan hal yang mustahil bisa mendapatkan hal, salary sebesar ini, gitu ya. Dan juga balik lagi ada jaminan pekerjaan, di mana ini adalah, istilahnya, investasi ya di masa depan dengan, risiko nol ya, di mana kami menawarkan jaminan uang kembali, dan apabila, dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan belum mendapatkan pekerjaan ya. Dan ini harus penting ya diperhatikan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk detailnya silahkan dicek di website kami, dan juga bisa nanti pada saat berkonsultasi dengan student advisor ataupun konsultan dari Growia gitu ya. Dukungan karir tentunya sangat penting, gimana buat CV, balik lagi, kemudian juga wawancara, dan juga bagaimana melamar pekerjaan, bahkan untuk nanti pada saat technical test-nya seperti apa gitu ya. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang saat ini saya cek sudah ada beberapa yang, ingin bergabung dengan kami, sudah serius bergabung di minggu depan, ya. Kami, berikan 10 tempat saja, ya. Saat ini sudah ada beberapa yang sudah, tertarik, ya, untuk bisa bergabung dengan kami di, minggu depan, gitu ya, dan dapatkan diskon, 52%. Dan biaya kursus kurang dari satu pembayaran gaji Anda di masa depan, ya ini tadi, istilahnya, biaya kursus ini bisa dibayarkan hanya dengan satu kali salary, seperti itu ya. Dan tentunya kalau ada pertanyaan berapa biayanya, silakan nanti, klik aja dapatkan diskonnya, nanti akan dikomunikasikan oleh student advisor, dan tentunya juga silakan, nego seperti apa yang pembayaran, ya kita ada, beberapa opsi untuk hal tersebut gitu ya. Yang pasti masih terbuka untuk dapatkan diskonnya, lakukan reservasi segera, silakan klik tombol merahnya gitu ya. Seperti ini, masukkan nama, alamat telepon, dan juga email. Nah, ini yang buat teman-teman tadi yang sudah mengisi ya, terima kasih ya. Nanti akan ada konsultan Growia atau student advisor yang akan menghubungi kamu dan juga memberikan penjelasan secara detail. Pastikan nomor teleponnya aktif dan bisa menerima panggilan dari Growia, dan juga silakan lanjutkan proses reservasinya segera dengan konsultan ataupun student advisor untuk bisa mendapatkan harga spesial ya dengan berbagai macam metode pembayaran. Seperti itu ya. Segera daftar 10 per 4 saja, dan teman-teman juga bisa menggunakan metode cicilan 0%, di mana kami juga memiliki partner ya untuk teman-teman bisa mengambil istilahnya student loan dari partner kami. Ya silakan koordinasikan dengan pihak student advisor gitu. Ya, 10 tempat tersisa saja. Dan nah, ini yang paling penting nih, bukannya buat teman-teman semua, ya silakan cek ya teman-teman, untuk bagaimana sih cara mendapatkan, sertifikat untuk mengikuti webinarnya. Yang pertama jangan lupa, follow akun LinkedIn dan juga Instagram-nya di Growia. Kemudian nanti cek ya, di situ ada growia.education.id untuk Instagram-nya, silakan like and, juga follow ya untuk postingannya, dan untuk LinkedIn juga di-follow untuk connect-nya, dan silakan upload nanti kalau sudah bisa mendapatkan sertifikat, webinarnya gitu ya. Gimana caranya? Silakan, dicek di kolom komentar ya teman-teman, itu nanti ada, link untuk bisa mengisi.
data-datanya, ya pastikan ya teman-teman mengisi datanya dengan benar ya, namanya lengkap, kemudian juga alamat email jangan salah, karena kami akan kirimkan untuk sertifikat webinarnya ini ke alamat email gitu ya. Dan juga kami ada di Facebook, silakan cek ya, Geruvia Education ID, kemudian juga link atau Geruvia ya, ada Geruvia gitu. Dan berikan ulasan tulis-tulisan Anda, dan juga teman-teman upload ya bukti sudah memberikan reviewnya. Untuk proses pemberian sertifikat kan itu dalam waktu 5 sampai 7 hari kerja ya. Saya ingat kembali ya, silakan apa namanya isi kembali dari linknya ya, ada teman-teman silakan bisa lebih dahulu karena kita akan lanjut untuk proses Q&A ya, takutnya kelewat gitu ya. Oke. Oke, nah kita lanjut ya. Kalau sudah teman-teman istilahnya save datanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Oke, nah ini saatnya Q&A ya. Kita akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, dan yang sangat banyak kita akan pilih beberapa yang lain apabila tidak kita bahas mengenai masalah pertanyaannya, nanti kita akan jawab ya. Oke, bentar. Halo, terlebih dahulu. Halo, Kang Irdian. Halo Kang Ewing. Oke. Siap Kang. Ini ada beberapa pertanyaan dari Kak Hana nih. Kalau jadi software testing biasanya ada deadline nggak setiap menguji suatu aplikasi? Mungkin bisa dijelaskan Kang untuk deadline ini, kenapa ada deadline-nya, dan dari proses seperti apa? Silakan. Oke, Kang Ewing. Terima kasih buat pertanyaan dari Bu Hana. Jadi ada sih deadline atau schedule ya yang kita biasa gunakan gitu ketika kita testing atau uji suatu aplikasi. Biasanya di awal proyek tim kita harus sudah punya estimasi gitu ya, kapan aplikasinya mulai dibuat, kapan mulai testingnya, kapan bisa rilis aplikasinya gitu. Biasanya deadline ini tergantung seberapa besar scope projectnya juga. Jadi misalkan beda ya, kalau misalkan bila scope projectnya kecil gitu ya, kayak ya aplikasi pendaftaran untuk pasien rumah sakit gitu ya, cuman terima personal data udah gitu dapat nomor antrian gitu kan. Sama scope project yang agak besar gitu ya, misalkan kayak aplikasi perbankan di mana dia harus punya modul yang mencatatkan gitu nominal yang ada pada rekening, terus bisa melakukan transfer ke rekening lain ataupun sebaliknya menerima transfer dari rekening lain dan lain-lain. Jadi semakin besar scope project-nya, tentu deadline-nya juga semakin panjang, biasanya seperti itu, Bu Hana. Oke, terima kasih Kang. Ya, semoga bisa menjawab ya Kak Hana. Tentunya benar tadi, kayaknya pasti kan kalau itu ada target ya Kang, biasanya untuk live dan lain-lainnya ya Kang ya. Iya. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Ahmad. Selama bekerja sebagai software tester, tantangan apa yang paling berat? Wah, apa nih? Apa nih Kang? Boleh mungkin pengalamannya aja yang kira-kira menjadi apa ya, memorable juga sih sebetulnya mungkin seperti itu. Iya. Oke, dari Pak Ahmad ya. Jadi kalau aku bilang ya, challenge-nya ya kalau kita jadi seorang software tester ataupun bidang pekerjaan yang lain, biasanya seberapa adaptif kita terhadap kebutuhan project sih, mungkin dari aku itu ya challenge-nya. Karena kita biasanya ya kalau belakangan ini kan banyak development aplikasi itu menggunakan metode agile atau scrum yang tadi aku bilang. Jadi kita harus memang bisa keep up dengan kebutuhan klien, kebutuhan user gitu ya. Karena kadang sering terjadi change request dari mereka, di mana klien atau user ini tiba-tiba minta fitur tambahan gitu ya, di tengah-tengah timeline atau schedule ini. Jadi fiturnya ini di luar fitur yang sudah disetujui di awal project. Jadi memang kita mau nggak mau project manajernya coba ngerubah timeline, dan mungkin developernya juga diminta perbantukan untuk garap fitur tambahan ini. Demikian testernya juga. Jadi memang harus nyiapin juga nanti test case tambahan untuk fitur baru ini, dan juga meluangkan waktu lebih juga untuk ngejar target yang mungkin sudah disetujui oleh project manager dengan user ini.
gitu sih. Oke, terima Hmm. kasih. Ya, Mhm. banyak mungkin ya. Terima kasih Kang Christian. Pengalaman saya kan kalau lagi sprint, kemudian juga ada beberapa, benar tadi ada beberapa project yang berbarengan, tapi jadinya sikut-sikutan mau mana yang dulu nih, gitu. Mmm. Sementara untuk test case-nya lumayan banyak kayak gitu ya, itu bisanya, challenge-nya jadi akan balik lagi ke project manajernya mana, yang akan diprioritaskan sih. Dan betul Betul. tadi, tiba-tiba ada di tengah-tengah ada change request ya, ada CR kayak gitu juga, biasanya akan mengganggu irama juga, tapi ya itu tadi balik lagi akan ada konsekuensinya kalau ada CR di tengah-tengah pengerjaan kayak gitu. Nah, istilah-istilah itu nanti teman-teman mungkin ada yang belum paham, itu nanti akan lebih banyak pembahasannya di kelas ya, sama dengan Kang Christian dan juga beberapa mentor yang lainnya kayak gitu ya. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Muhammad. Seberapa kompleks komunikasi antara tester dengan developer mungkin ya, atau bagaimana mekanismenya? Mungkin boleh di-share Kang, itu tadi sebetulnya udah di-spill ya, ada dari meeting rutin dan beberapa hal yang lainnya. Mungkin saat ini seperti apa Kak, terutama untuk yang, sifatnya bekerjanya remote gitu Kang? Oke. Ya, untuk Pak Khoirul Habibie ya. Di sini, sebenarnya komunikasi dengan antara tester sama developer gitu ya, sebenarnya susah-susah gampang. Dalam artian, yang biasa aku alamin tuh, untuk daily meeting sih nggak masalah gitu ya, karena kita memang, sudah dipatok durasi, nggak boleh terlalu lama gitu ya kalau daily meeting. Biasanya yang muncul sering dispute gitu ya antara tester sama developer tuh kalau ngomongin soal bug yang udah kita laporin di aplikasi, dan kadang mereka developer atau programmernya tuh kekeh gitu, bilang, "Ini bukan bug," gitu. Padahal bagi kita yang jadi tester, ini kan istilahnya mesti diperbaiki gitu ya. Sebenarnya kuncinya tuh lebih ke mungkin komunikasi yang baik gitu ya, skill komunikasi kita. Kita coba dengerin apa pendapat dia dulu, dan mungkin kita setelah dengar pendapat dia, kita coba carikan, sumber atau dokumen yang bisa kita jadiin acuan atau source of truth-nya lah. Seperti dokumen requirement gitu ya dari punyanya klien, atau desain tampilannya seperti apa. Bisa kita, eee, tunjukkan gitu, "Oh ini nih, sebenarnya yang kita jadi, patokan bug-nya ini kenapa, dan ini kenapa mesti diperbaiki." Jadi approach atau soft skill-nya yang sebenarnya, kompleks sih enggak, cuman ya gimana kita approach-nya lah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Kang Christian. Ya, apa, mungkin ada juga ke corporate culture ya, biasanya ada juga suka beda-beda ya, Kang. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, di mana ada beberapa yang terpengaruh culture dan juga leaders mungkin seperti itu ya. Ya Oke, mungkin kadang ada, apa, level-level orang yang merasa di atas kita gitu ya, jadi kadang susah diajak komunikasi gitu ya. oke, dan itu memang realitanya teman-teman yang harus dihadapi ya, dan kita ya, teman-teman tadi ya harus siapkan selain juga memang, hard skill-nya yang menguasai, apa istilahnya sebagai software tester dan juga soft skill-nya ya, komunikasinya, kemudian juga ya attitude dan beberapa hal yang lainnya. Kenapa ada etika dan juga integritas itu salah satu yang penting juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Febrianti Rahmana. Selain pulang kerja di luar negeri yang harusnya menggunakan bahasa Inggris, apakah di Indonesia sendiri profesi software tester ini dibutuhkan juga? Perusahaan apa yang contohnya yang menggunakan software tester ini? Terima kasih. Silakan, Kang. Oke. Ya, dari Bu Febrianti, sebenarnya, profesi software tester ini memang, di mana ada project IT, biasanya ya sudah satu paket gitu. Membutuhkan programmer-nya, membutuhkan testernya juga gitu ya. Jadi project manajer-nya pasti membutuhkan, 2, kubu ini gitu. Dan kalau takut nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan lokal di Indo pun, ya seperti yang aku bilang tadi, dia misalkan ada project IT dan memang culture dari company-nya sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia ya. Mungkin yang pernah aku alamin tuh waktu bekerja di Bank Rakyat Indonesia ya, di mana bahasa Indonesia kan memang dijunjung sangat tinggi. Jadi jarang lah mendengar pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sesama, teman-teman rekan kerja kita juga sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, dan it's okay, jadi nggak mesti bahasa Inggris gitu istilahnya. Oke, terima kasih, Kang. Ya, tidak perlu khawatir ya, Kak Febrianti. Silakan tadi udah juga di-spill, kita ada di Glassdoor ataupun di Jobstreet ataupun di LinkedIn. Silakan untuk, cek ya untuk, yang lokal ataupun multinasional tapi menggunakan bahasa Indonesia.
banyak perusahaan yang membutuhkan seorang software tester. Dari pertanyaan selanjutnya dari Ayu Vikanaswari ini kan. Halo, saya Ayu mau bertanya, apakah software ini berhubungan dengan server? Kalau iya, bila ada error dari servernya, bukan softwarenya, bisa diketahui dari apa ya? Apakah softwarenya lambat terkoneksi atau bagaimana? Terima kasih. Silakan mungkin Kang, dicek. Oke. Dari Bu Ayu ini pertanyaannya cukup menarik ya, soalnya ngomongin server. Jadi kalau ngomongin server tuh, ya itu ada hubungannya sama istilahnya back-end gitu ya. Jadi koneksi ke servernya lah itu istilahnya. Dan biasanya kalau kita sebagai seorang software tester, apalagi manual QA, ngetesnya kan dari sisi front end ya, seperti yang kita lakukan tadi, ngecek websitenya, tampilan, fungsionalnya bagaimana gitu ya, apa ada yang salah atau enggak. Ya mungkin salah satu indikasi yang tadi Bu Ayu bilang, apakah softwarenya lambat terkoneksi? Ya itu bisa jadi salah satu indikator kalau memang ada gangguan koneksi ke servernya. Jadi ada gangguan koneksi back-end-nya gitu ya. Tapi di sini mungkin kalau kita mau cari tahu mana isu yang murni dari front end, mana isu yang murni dari back end, kita ada kayak ngecek koneksi itu tadi sama API-nya juga. Jadi API itu uh, kalau dia responsnya atau butuh waktu lama gitu ya untuk loading kayak itu bisa dicek dari respons API-nya apakah dia berhasil atau tidak. Nah itu kalau ngomongin server sih. Terus error-nya juga mungkin lebih cocok kalau nanti kalau kita udah tahu gitu ya, ini misalkan isunya, oh ini karena back-end-nya, ya kita nanti bikin bug report-nya atau bug ticket-nya untuk si developer back-end itu. Ataupun sebaiknya kalau misalkan ini isunya front-end, ya kita laporkan bug-nya ke bug yang front-end gitu. Gitu sih dari Bu Ayu ya. Oke, terima kasih Kak Christian. Semoga bisa menjawab ya Kak Ayu ya untuk pertanyaannya. Dan teman-teman semua ya, ini masih ada waktu selama sesi webinar ini kami berikan diskon 52% untuk 10 orang pertama saja ya yang sudah mendaftar dan juga nanti akan dihubungi oleh tim study advisor ataupun konsultan dari Keruya. Ya, silakan klik tombol merahnya gitu ya. Oke, nah kita lanjut pertanyaan dari Kak dari Siti Anissa. Tanggung jawab seperti yang akan diberikan kepada seorang software testing non pengalaman dan apa yang akan terjadi jika melakukan kesalahan dalam pengerjaan. Oke. Ini lebih ke roles and responsibility-nya mungkin Kang. Ya, apakah juga ada reward and punishment kalau misalnya melakukan kesalahan oleh seorang software tester? Silakan. Oke. Dari Bu Siti, mungkin ya namanya juga masih junior ya Bu Siti ya, nggak perlu takut sih sebenarnya. Jadi ini justru malah kesempatan kita untuk belajar lebih banyak gitu ya. Jadi learning by doing. Dan betul seperti yang Kang Ewing bilang, roles and responsibilities seorang junior tester dengan seorang senior software tester kan pasti beda. Di mana mereka mungkin dibutuhkan lebih banyak supervisi gitu ya, atau lebih banyak dibimbing gitu sama seniornya. Terus kalau memang pernah ngelakuin kesalahan ketika bekerja, ya itu hal yang wajar karena kita juga masih belajar gitu kan. Dan waktu itu juga kalau aku boleh cerita pengalaman pribadiku ya, waktu ya itu tadi direkrut di tahun 2011 itu ya, bekerja di sebuah company yang berpusat di Bali. Aku kan nggak punya teman-teman atau rekan-rekan yang aku kenal di daerah situ. Tapi mereka semua karena mungkin sama-sama pendatang gitu. Jadi mereka open gitu untuk membimbing kita gitu yang masih junior ini. Dan aku juga pernah melakukan kesalahan ketika waktu masih junior itu. Malah waktu itu aku nggak sengaja gitu ya, kayak istilahnya kalau kita tuh ngelakuin merge dalam code, dalam artian tuh ngegabungin kode kita ke kode yang ada di repository atau servernya gitu. Dan bikin hancur semua yang pakai repository itu gitu. Ya, untungnya aku nggak nutup-nutupin kesalahan aku, jadi maksudnya begitu aku ngelakuin itu, aku langsung lapor ke senior aku dan dia coba, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal di-revert atau dibalikin lagi ke posisi sebelum versi itu." Jadi nggak perlu takut, di sini kita belajar dan ya, nggak apa, jangan takut untuk melakukan kesalahan lah, kalau nggak gitu kita nggak belajar juga gitu ya. Gitu Bu Siti. Oke, ada rollback ya berarti.
Dan ya betul, mungkin pengalaman saya juga memang ada tim apa, istilahnya leader kayak gitu tuh sangat membantu ya teman-teman semua. Jadi tidak perlu khawatir karena pasti akan kolaborasi sih sebetulnya, senior membantu junior dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Siti Anisa mengenai, apa, pertanyaannya. Kita lanjut dari Kak Muhammad David, untuk QA itu kan banyak toolsnya ya Kak, untuk toolsnya itu yang biasa dipakai di corporate itu apa saja Kak? Dan apakah untuk toolsnya di setiap perusahaan itu sudah ditentuin? Oke, mungkin, silakan di-spill, Kang, apa aja toolsnya? Oke. Dari aku ya, biasanya untuk seorang QA itu butuh 2 jenis tools yang biasanya aku butuhin. Yang pertama, test case management tools. Jadi, tools ini yang dipakai untuk, apa, men-track perubahan-perubahan apa aja yang ada di dokumen test case kita gitu ya. Ya, nggak perlu yang fancy-fancy gitu ya. Ada sih yang berbayar kayak TestRail gitu ya, untuk test case management tools-nya. Tapi kalau mau yang gratisnya pun bisa gitu, kita bikin template di Microsoft Excel atau di Google Sheets, kita bisa, lakuin itu secara manual juga kok untuk test case management tools-nya. Terus yang kedua, karena kita tadi kan sempat ngomongin soal bug atau defect gitu ya, tentu kita juga nanti perlu tools juga untuk bisa nge-track perubahan-perubahan status bug-nya apakah sedang dikerjakan developer, apakah sudah diperbaiki developer atau belum gitu ya. Nah itu pakai bug tracking tools-nya, biasanya kalau yang tadi kita contohin ada tampilan di Jira itu tadi ya. Jadi Jira-nya itu, dia memang Jira ini tuh apa, project management tools, tapi di dalamnya sudah ada, apa, flow untuk mengakomodir bug tracking tools-nya juga. Jadi boleh pakai Jira atau boleh pakai Bugzilla, atau OnTime Axoso, tapi biasanya yang populer tuh Jira, karena ya itu tadi, dia udah punya workflow yang tercakup gitu ya di dalam Jira. Jadi biasanya kalau yang dulu ku alamin sebelum ada Jira ini, bug tracking tools-nya ini terpisah sama tools yang project management-nya. Jadi project management tools, eee, pakai Jira-nya doang gitu ya, buat nge-track task, punyanya developer sama burn down chart-nya bagaimana. Sedangkan kita tester pakai tools yang berbeda, misalkan pakai OnTime Axosoft. Jadi kadang nggak tahu ya, maksudnya karena kita nge-log atau ngelaporin bug-nya di tools ini, si project manager sama si developer nggak tahu visibilitas posisi bug-nya ada apa aja gitu, karena tools-nya berbeda. Nah, dengan adanya Jira yang sekarang, versi yang punya bug tracking tools, jadi bisa kelihatan tuh di satu board sama-sama. Tas-tas dari developer apa aja, bug ticket dari QA apa aja. Jadi kenapa Jira itu populer ya karena itu, karena bisa mengakomodir kebutuhan bug tracking tools-nya barengan sama project management tools. Oke, terima kasih Hmm, Kang. Jadi ada yang memang, dari yang versi light, sederhana, versi free dan juga versi berbayar gitu ya. Dan kalau masalah hmm, korporasi sih sepertinya tergantung dari kebijakan yang akan digunakan yang mana gitu kan ya. ya. Oke, dan, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad Dhani, resiko menjadi software tester apa saja dan kelebihannya juga apa? Gitu kan. Oke, silakan Kang. Oke, dari Pak Ahmad, resiko jadi software tester ya pasti ada ya. Maksudnya kalau kita ngelakuin kayak apa, bukan ngelakuin, kalau kita cuma misalkan nyiapin tes senario atau test case-nya yang, biasa-biasa aja gitu ya, jadi nggak nambahin validasi lain di mana kita, apa, lebih banyak tindakan preventif misalkan kayak kalau tadi buat masukin password ya, kita masukin username sama password yang valid, udah gitu, satu senario gitu doang. Kita nggak mikirin kalau misalkan, oh, kok gimana kalau senarionya tuh username-nya nggak valid atau password-nya yang nggak valid gitu. Itu harus kita cek juga apakah ada validasi seperti itu atau nggak di aplikasi. Istilahnya yang pertama aku sebutin, itu happy path-nya doang atau positif senarionya doang. Sedangkan yang tadi terakhir yang kayak kita nyoba ngecek validasinya bener ada apa enggak, itu namanya negatif senario gitu ya. Jadi kalau test case yang bagus atau tes senario yang bagus pasti mengandung positif senario sama negatif senario. Nah, kalau kita cuma berpaku pada positif senario doang, ya siap-siap aja nanti ada bug-bug aneh yang mungkin ditemuin oleh usernya gitu ya.
Dan, kelebihannya ya maksudnya di sini kita jadi punya lebih, apa, power gitu ya, dalam artian power-nya, kendali untuk mencegah terjadinya bug apa enggak tuh sebenarnya di kita gitu. Dan kalaupun nanti misalkan ada yang, ditemuin oleh user pas waktu rilis, harapannya sih, bug-bug itu nggak bug-bug yang parah gitu tingkat, bug yang ditemukannya. Jadi mungkin bug-bug yang mungkin sepele ataupun nggak mengganggu aplikasinya secara bisnis proses aplikasi gitu ya. Jadi buat aku sih, mungkin resikonya ya kalau kalau gitu ya, kalau company culture-nya kurang baik, ada cenderung nge-blaming testernya gitu ya, pas waktu rilis, "Oh ini bug-nya banyak," gitu, "testernya nggak bener ya." Ya mungkin itu worst case-nya seperti itu ya. Tapi kalau buat aku sih, di sini kesempatan kita gitu justru untuk memberikan nilai lebih atau memberikan kualitas yang baik gitu pada aplikasinya, dengan menerapkan kayak yang tadi, positif scenario sama negatif scenario itu tadi sih. Oke, terima kasih Kang. Seru sih kayaknya, Kak Ahmad Dhani ya, menjadi seorang software tester. Kalau udah berkecimpung itu pasti ada dinamikanya sih ya Kang ya, betul ya, ada positif, ada negatifnya, dan ada beberapa hal yang memang harus kita, eee, prepare dan juga kita prevent sebetulnya kayak gitu. Oke, Ya. nah kita lanjut, ke pertanyaan dari Kak Ishak Mauliate Simanunggala. Apa biasanya yang digunakan manual QA untuk portfolio? Bisakah test case, Kang? Mmm, oke. Di sini untuk, Pak Ishak ya, sebenarnya, untuk portofolio yang dimaksud, ya nanti kan, kan seorang software tester memang harus menyiapkan dokumentasi salah satunya seperti test case ini ya. Tapi kan nanti juga kan perlu nyiapin test report-nya, kayak misalkan sudah berapa banyak test case sih yang sudah dijalankan? Apakah dari 20 sudah terjalankan semua atau baru 10 saja yang dieksekusi gitu? Atau misalkan masih ada 5 yang perlu dites ulang, 5 yang gagal gitu ya. Terus, apa juga, nanti kan istilahnya apa ya, itu kan nanti masuk ke CV kita gitu ya. Jadi maksudnya itu pengalaman kita atau portofolio kita cantumin di CV kita, kita pernah ngerjain apa sih, terus udah gitu project-nya ini tentang apa sih gitu ya. Terus, jenis-jenis testing yang kita terapkan apa aja sih? Apakah sekedar functional test aja atau mungkin ada non functional test-nya juga. Nah itu jadi, sebenarnya sih lebih ke nanti kelebihannya buat nanti kita cantumkan di CV apa aja gitu, project portfolio itu. Oke, siap. Terima kasih Kang atas jawabannya. Dan buat teman-teman semua yang saat ini ingin mendapatkan diskon, 52%, ya ini masih ada waktu sampai, sesi webinar kali ini berakhir, silakan klik tombol merahnya. Dan juga buat kamu yang ingin mendapatkan sertifikatnya, silakan cek kembali di kolom, komentar ya. Pastikan teman-teman save terlebih dahulu untuk linknya dan, memastikan bahwa, email dan juga, nama lengkapnya tepat ya. Karena kita akan kirimkan sertifikatnya melalui email gitu ya. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang terakhir. Eee, dari Kak Daniel, bagaimana cara mengelola dan memprioritaskan backlog pengujian di tim? Nah ini nih Kang, kalau udah ada backlog gimana biasanya? Mmm, oke. Ya dari Pak Daniel. Ini kita ngomongin backlog tuh biasanya kita ada satu sesi di mana istilahnya backlog refinement atau mungkin di bagian sprint planning gitu ya kalau di Scrum. Jadi di situ kita memang, eee, product owner-nya atau project manager-nya memang harus sudah tahu nih, prioritas-prioritasnya untuk di sprint kali ini, mau ngegarap apa aja atau mau develop apa aja. Nah nantinya itu ada hubungannya sama kita sebagai tim QA, prioritasnya nanti kita bisa tahu gitu, mau ngetes di mana mana dulu nih yang perlu diutamakan atau modul-modul utama dulu nih yang bakal dikerjakan oleh tim developer. Jadi dengan harapannya sudah dari sesi backlog refinement atau sprint planning itu, kita tim QA juga jadi punya bayangan, udah harus nyiapin test case yang mana dulu nih dari, prioritas timnya gitu. Sebenarnya, benang merahnya di situ sih, Pak Daniel. Oke, terima kasih. Bahkan mungkin pengalaman saya kan ada juga, tambahan resources ya, bisa memang dari user-nya yang memang akan membantu pada saat proses, QA. Tapi memang harus Mhm. dengan, seleksi terlebih dahulu yang memastikan bahwa mereka capable dan mengetahui dari, skenario dan juga expected result-nya mau seperti apa gitu sih ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dari Karya ini. Apakah proses rekrutmen menjadi software tester ada tes skillnya? Seperti apa bentuk tesnya? Dan kedua, tingkat persaingan menjadi software tester ini seperti apa ya, Kak? Silakan, Kak Christian. Oke. Dari Bu Ria, proses rekrutmen jadi software tester ada technical testnya memang. Biasanya yang dibutuhin di dalam technical test ini ya, dia pasti minta kita bikin, test case atau test senarionya bagaimana. Di situ kan jadi bisa di-assess atau dinilai, seberapa kreatif sih kita ketika membuat, test case itu. Jadi maksudnya seperti yang contohin tadi, ada positif senario atau negatif senarionya enggak gitu ya. Atau mungkin ada exploratory test-nya juga nggak yang termasuk di situ gitu ya. Sama, mungkin kalau dibilang tingkat persaingannya jadi software tester ini, ya, sebenarnya sih, kalau makin ke sini tentu, makin banyak juga ya, software tester yang ada di luar sana. Tapi mungkin, biasanya tuh ada kan kalau kita direkrut kan nggak langsung direkrut sama HR-nya kan, pasti ada sesi, screening-nya dulu lah sama tim HR. Nah, begitu udah masuk, lolos, screening CV, pasti ditelepon oleh HR untuk dicek, background dan profil kita cocok apa enggak, terus yang masuk ke technical test-nya. Nah, begitu, masuk ke yang sesi akhir sih, mungkin lebih ke user, atau, tim QA-nya yang nanti, nge-interview kita itu sih, di situ harusnya kita udah mulai bisa unjuk gigi lebih banyak gitu ya. Karena makin, naik tahapnya dari yang tadi kita cuma di-screening CV, ditelepon sama HRD, terus masuk, technical test sama user atau tim QA-nya, di situ tingkat persaingan makin berkurang biasanya. Jadi begitu kita terus berlanjut sesi, interviewnya itu harusnya di situ kita harus makin banyak persiapannya supaya kita bisa lolos dari sesi interview itu sih. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Karya. Dan kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf buat teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan, tapi belum bisa kita jawab. Silakan untuk klik tombol diskonnya saja. Nanti akan bisa didiskusikan dengan tim konsultan ataupun study advisor kami, ya. Oke, dari Bilal, ada metode-metode tertentukah ketika report software testingnya, Kang? Oke. Dari Kak Bilal, sebenarnya untuk report software testing tuh, ya mungkin, bisa beberapa dokumen kita manfaatkan ya, seperti dokumen test case, jadi kan kita bisa report gitu ya, progress test case-nya seberapa persen yang sudah terjalankan atau belum. Terus ada juga bug report-nya juga nih, eee, apa banyak bug yang sudah ditemukan, kalaupun ada banyak, seberapa, variasinya seperti apa? Apakah lebih banyak bug yang ada posisinya critical atau high priority, atau mungkin lebih banyak bug yang remeh-temeh gitu ya, atau yang low priority, di situ bisa kita, tunjukkan gitu ya dari dokumen-dokumen reporting itu. Terus, mungkin kalau metode tertentunya sih sepertinya nggak ada, tapi lebih ke, template dari masing-masing company kan berbeda-beda. Mungkin lebih cocokin ajalah, template, reporting-nya seperti apa, terus kebutuhan kliennya juga, gimana gitu ya. Apakah, lebih mencondongkan, ke test execution itu tadi, atau lebih, menitik beratkan ke bug report-nya. Nah itu sih, kadang ada yang klien yang pengen tahu progresnya doang, nggak terlalu peduli berapa banyak bug yang ditemukan, atau mungkin ada yang bener-bener jeli gitu ya, pengen tahu nih bug yang kalian temuin apa aja gitu. Ya seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kang Rizdian atas waktunya dan juga pencerahan mengenai software testing ini. Dan semoga sesi webinar kita kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua untuk bisa menambah wawasan dan juga menjadi trigger buat teman-teman semua yang ingin belajar lebih jauh lagi mengenai software tester dan juga sekiranya ingin jadi switch karir gitu ya, juga bisa memungkinkan bahwa ini adalah momen yang tepat buat teman-teman semua untuk belajar dan menjadi seorang praktisi profesional dalam bidang software tester gitu ya. Dan tentunya apabila masih ada pertanyaan silakan klik link untuk bisa mendapatkan konsultasi gratis dari konsultan kami Growya dan juga kami berharap segera bisa melihat teman-teman semua bergabung di Growya dan tadi juga akan ketemu dengan Kang Christian dan juga beberapa mentor profesional lainnya
dan tentunya kami akan support supaya teman-teman semua bisa menjadi seorang praktisi software testing manual, ya, dan juga bisa mengharapkan teman-teman juga bisa mendapatkan istilahnya salary ataupun pekerjaan yang bagus seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan thank you and see you on next webinar. Bye bye. Thank you.